Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman sehat-sehat terus ya. Nah, sebelumnya gue ucapin selamat datang di channel Bukan Perawat Biasa teman-teman. Dan gue mau ngucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang udah bantu support channel ini dengan cara subscribe, share, and like teman-teman. Gue doain teman-teman sehat terus, sukses terus, dan berkah terus ya, amin. Nah, sebelum kita lanjut video ini teman-teman, jangan lupa kalau udah waktunya sholat, jangan lupa sholat. Ya pokoknya jangan sampai video ini melalaikan kita dari ibadah ya teman-teman ya. Nah, untuk yang agama non muslim silahkan beribadah sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Ya, sebelum kita mulai kita intro dulu. Nah teman-teman, pada video kali ini gue mau ngebahas tentang BPJS teman-teman ya, Kartu Indonesia Sehat KIS. Ya, betapa pentingnya kartu ini teman-teman ya. Ini kartu sakti sih menurut gue ya. Ini sangat sangat dibutuhkan sekali teman-teman. KIS ini ya, kartu BPJS lah paling gampangnya nyebutnya. BPJS kesehatan ini penting kenapa teman-teman? Karena yang gue mau kasih tahu, penyakit itu datangnya nggak ada yang assalamualaikum, ya, nggak ada yang permisi. Sakit itu datangnya tiba-tiba. BPJS ini teman-teman benar-benar gratis kalau teman-teman ikutin alurnya. Di sini gue jelasin ya gimana sih alurnya tuh bang, maksudnya. Kan harus ke puskesmas dulu bang, repot nyari rujukan kalau mau ke rumah sakit. Nah, dalam kondisi kegawat daruratan, teman-teman boleh langsung datang ke UGD rumah sakit dalam kondisi kegawat daruratan. Ingat ya, dalam kondisi kegawat daruratan, nggak perlu ke puskesmas, paham ya? Kalau teman-teman udah datang tapi disuruh ke puskesmas dulu, berarti si tenaga medisnya harusnya udah cek ya, udah tahu tanda-tanda vital pasien atau enggak teman-teman semua dalam batas normal dan kondisi yang baik. Itu nggak masalah. Berarti teman-teman bukan diusir karena pakai BPJS gitu. Kenapa teman-teman nggak langsung ditindak aja di UGD? Karena kalau penyakit-penyakit yang ringan dimasukin ke rumah sakit, tapi nanti rumah sakit itu penuh UGD-nya, dan ketika ada pasien yang lebih membutuhkan, justru nggak ada tempat tidur, itu yang akan menjadi repot teman-teman. Gitu. Kenapa harus ke puskesmas? Karena masih bisa ditangani di puskesmas. Kecuali puskesmasnya tutup di tengah malam. Misalnya anak bayi diare berkali-kali, demam tinggi sampai kejang berkali-kali, itu harus dibawa ke rumah sakit pakai BPJS. Dan itu harusnya gratis, pasti gratis. Setahu gue pasti gratis ya. Tapi kalau pakai BPJS ngantri, ya iya emang ngantri coy gitu ya. Tapi di rumah sakit biasanya ada yang namanya triase. Triase itu bukan berdasarkan antrian, tapi berdasarkan kegawat daruratan. Makanya kalau teman-teman datang ke rumah sakit itu ada ruangan merah, kuning, hijau, atau enggak ada garisnya ya, warna merah, kuning, hijau. Itu triase namanya. Itu pemilihan kegawat daruratan pasien ya, berdasarkan kegawat daruratan, bukan berdasarkan antrian gitu ya. Jadi gunain kartu ini sebaik-baiknya teman-teman ya. Bang, kalau belum punya gimana? Soalnya nggak kerja. Biasanya kan BPJS itu dari tempat kerjaan ya. Misalnya kalau kerjaan biasa ya, maksudnya bukan kantoran, biasanya kan emang nggak dapat ya. Ini bikin sendiri bisa teman-teman ya. Per bulannya bayar berapa gitu deh. Kalau ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ya terserah sih teman-teman mau ikut kelas berapa ya. Di sini gue ikut kelas berapa nih? Gue di sini ikut kelas 2 teman-teman. Gitu. Pembayaran 100.000 per bulan satu orang. Buat anak sama istri, jadi masing-masing 100 jadi 300. Kalau nggak salah yang kelas 3 itu 30.000 apa 45.000 gitu teman-teman ya. Gitu ya, kartu ini penting banget ya teman-teman ya. Kartu ini penting banget ya, karena penyakit datangnya nggak ada yang assalamualaikum. Kadang banyak yang gue temuin ketika gue lagi jaga pasien ternyata sakit kronis dan belum punya BPJS ya, dan belum punya BPJS ya, itu nggak bisa di cover karena BPJS ini biasanya kalau kita urus nggak langsung jadi satu hari teman-teman, bisa seminggu, 2 minggu, bahkan 1 bulan ya, agak repot.
gitu. Mungkin teman-teman bisanya ngurusnya bansos, bantuan sosial gitu. Dan orang yang udah punya BPJS nggak bisa bikin bansos gitu teman-teman. Jadi gue ingetin sekali lagi, penyakit datangnya nggak ada yang assalamualaikum ya. Teman-teman harus punya kartu BPJS kesehatan demi kesehatan teman-teman semua gitu ya. Ya emang sih yang namanya penyakit itu apa ya, nggak ada orang sih yang mau sakit gitu ya. Tapi yang gue temuin ada dulu tiba-tiba didiagnosa gagal ginjal, harus cuci darah. Waduh, kalau nggak punya kartu ini repot teman-teman gitu. Nah terus gimana bang, ada pasien kok saya kecelakaan ya, lagi pergi kerja, lagi berangkat gitu ya, mau ke kantor, saya patah kakinya, terus saya mau pakai BPJS kesehatan, kok nggak bisa sih bang gitu, malah harus umum gitu. Nah itu harusnya pakai BPJS ketenagakerjaan, nanti kita bahas di video selanjutnya ya teman-teman ya gitu ya. Jadi teman-teman udah paham ya, penting banget punya BPJS ini ya. Penyakit nggak ada yang assalamualaikum datangnya, daripada teman-teman nanti bayar mahal puluhan juta ya. Sehat itu mahal, makanya jaga kesehatan teman-teman gitu. Nah di video gue selalu ngebahas dan selalu gue motivasi teman-teman tentang sekedar informasi pengetahuan tentang kesehatan. Mungkin itu aja dari gue, semoga videonya bermanfaat ya. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata di video gue, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan hanya milik gue semata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.